time, do my time to you. Got better things to do my time, better things to do my time, do my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Taskia Anufus, saya Dela Ananda, saya Rizka Ananda, Saya Muhammad Nabil. saya Syifa Akila, saya Amelia Putri. Saya Abiskar. Kami di sini akan melakukan tugas vlog bulog yang bertema Keraton Sambas. Halo guys, ayo ikut kami dalam berpetualang di dalam Keraton Sambas. Yuk yuk. Warga masyarakat Sambas harus mengetahui tentang Keraton Sambas. Keraton Sambas ini terletak di Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Keraton ini diberi nama Al-Wadzikhubillah. Keraton Kerajaan Sambas ini didirikan pada tahun 1866 pada masa pemerintahan Sultan Syafiuddin II. Terdapat beberapa bangunan dalam komplek Keraton Sambas yang akan kami jelaskan di dalam vlog ini. Pertama kali memasuki kawasan istana, pengunjung akan ditemukan bangunan segi 8. Dulunya itu merupakan pendopo. Tempat ini digunakan Sultan untuk beristirahat dari perjalanan jauh dan bermusyawarah. Atap bangunan yang berbentuk segi 8 itu memiliki makna 8 arah mata angin. Di bangunan ini ada 8 jendelanya, menandakan arah angin. Akan tetapi, terkadang jendela-jendela tersebut memberikan tanda. Bila 7 jendela tertutup dan 1 jendela terbuka dengan sendirinya, bermakna ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tanda-tanda tersebut terasa mustahil bagi sebagian orang. Lalu, setelah melewati bangunan segi 8, kita bisa melihat tiang bendera yang berdiri tegak berbentuk layar kapal yang melambangkan kesultanan, serta disanggah oleh 4 batang tiang yang melambangkan 4 pembantu sultan. Dan juga di bawahnya terdapat 4 meriam. Meriam Kerajaan Sambas merupakan sebuah meriam tradisional yang digunakan oleh Kerajaan Sambas pada masa lalu. Meriam ini berbentuk tabung besar dengan daya tembak yang kuat serta akurat. Meriam Kerajaan Sambas biasanya digunakan saat upacara perayaan, perang, dan juga sebagai simbol kekuatan kerajaan. Di dalam komplek Keraton Sambas juga terdapat Masjid Jami Keraton Sambas. Masjid Jami Keraton Sambas ini awalnya merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomudin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 sampai 1727 Masehi. Kemudian, masjid kecil ini direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Saifuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami, dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Kalian pasti belum puas kan kalau kita belum menelisik tentang bangunan yang ada di dalam gerbang Istana Al-Wadzikhubillah. Gerbang ini di samping-sampingnya terdapat 2 buah meriam loh. Setelah melewati gerbang, kita akan melihat ada 3 buah bangunan, yaitu bangunan utama dan juga 2 buah bangunan pendamping. Mari kita lihat-lihat dulu seperti apa sih isi dari bangunan utama. Memasuki bangunan utama, pengunjung akan melihat pernak-pernik peninggalan keraton yang masih terawat cukup baik dan kondisi keraton yang bersih. Di ruang utama tampak foto-foto sultan yang pernah berkuasa di Sambas dan kerabat keraton. Salah satu foto yang menarik adalah foto yang dibuat 1 Agustus 1937. Di foto tersebut, tampak Sultan Mulia Ibrahim yang berpakaian jas dan berdasi, serta memakai tutup kepala peci hitam, beserta rombongan berjalan beriringan agar bersilaturahmi ke orang kaya lela mahkota di Kampung Tumok, Sambas. Dalam rombongan terdapat wanita-wanita, sebagian dengan berkebaya biasa tanpa penutup wajah, sedangkan sebagian wanita berkebaya dengan wajahnya tertutup sarung dan hanya sebatas mata saja yang terlihat. Di dalam ruang tamu ini juga terdapat 4 buah kaca. 2 buah kaca merupakan persembahan dari kerajaan Belanda.
Dan 2 buah kaca merupakan persembahan dari kerajaan Inggris, yaitu Ratu Elizabeth. Lalu di dekat kaca terdapat 2 buah guci. Ini merupakan persembahan dari kerajaan Cina, yaitu Kaisar Ming. Setelah puas melihat ruang tamu, maka kita akan memasuki lorong. Di lorong ini banyak sekali terdapat foto-foto kerabat atau keluarga kerajaan. Juga kita bisa melihat kamar sultan dan permaisuri, dan kamar anak-anak sultan dan permaisuri, serta ada ruang baca dan perpustakaan. Jalan kita bisa melihat kamar tidur raja dan permaisuri. Lalu di sini ada juga pedang. Di sini juga ada baju sholat. Di sini juga ada terdapat puan yang biasanya digunakan untuk tapak siri yang biasanya di acara pernikahan atau sunatan. Terdapat payung-payung dan ini ada bunga getar, biasanya dinamakan bunga terlur. Lalu di sini terdapat tempayan keramik dari kerajaan Tiongkok. Ini merupakan baju pernikahan khas Melayu Sambas. Setelah keluar dari kamar sultan dan permaisuri, kita bisa melihat ada lemari yang berisikan peralatan makan dan minum yang terbuat dari keramik. Menurut penuturan dari penjaga keraton, barang-barang ini merupakan pemberian atau persembahan dari orang Belanda. Bangunan ini dulunya diperuntukkan sebagai kamar para pelayan atau pembantu sultan, dengan lorong yang menyatukan bangunan ini dengan bangunan induk. Bangunan ini terbagi atas 4 kamar pembantu, 1 dapur, 2 kamar mandi sultan, dan 1 kamar mandi pembantu. Beralih dari bangunan utama, kita bisa melihat bangunan pendamping yang berada di sebelah kanan bangunan utama. Bangunan pendamping ini digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka peninggalan Keraton Sambas. Benda-benda pusaka yang ada di sini contohnya yaitu meriam beranak, keris, tombak, dan lain-lain. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam karena tidak boleh sembarang orang untuk masuk ke bangunan tersebut. Dari bangunan pendamping kita akan berjalan menuju kolam yang dulunya merupakan kolam untuk mandi dan berenang anak-anak kerabat keraton. Hanya sayangnya kolam kurang terawat. Namun di sini masih ada yang minta berkah dengan air kolam ini. Ternyata di bangunan Keraton Sambas banyak sekali lambang-lambang. Ayo kita cari tahu apa sih arti dari lambang-lambang tersebut. Lambang yang pertama merupakan lambang Kesultanan Sambas, yang mana terdapat 2 ekor fauna hasil perpaduan antara elang laut dan kuda laut, melambangkan bahwa Kesultanan Sambas mempunyai angkatan laut yang kuat, di mana bagian kepalanya menyerupai elang laut dan bagian ekornya menyerupai kuda laut. Dan terdapat moto Kesultanan Sambas yang bertuliskan Al-Wadzik Hubillah di bagian bawahnya yang melambangkan bahwa dalam memerintah sultan harus berlandaskan agama Islam. Lambang ini sudah digunakan sejak dari pemerintahan Sultan pertama dan hingga pada pemerintahan Sultan ke-13. Lambang ini kemudian disempurnakan dengan adanya angka 9, tepat berada di dalam bintang 13. Angka ini menjelaskan bahwa bangunan keraton yang ada saat ini merupakan pembangunan kembali pada zaman Sultan ke-13, yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin yang merupakan keturunan yang ke-9. Lambang yang kedua merupakan lambang kerajaan pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin II, yaitu Sultan Sambas ke-13. Adapun lambang yang digunakan ini adalah lambang berbentuk lingkaran yang merupakan kombinasi antara bulan sabit dan bintang 13, di mana di dalam bintang 13 itu terdapat lingkaran dan di dalam lingkaran itu bertuliskan Al-Wadzik Hubillah dengan huruf kaligrafi Arab, sedangkan di dalam bulan sabit bertuliskan Sultan Muhammad Syafiuddin dalam huruf Arab. Makna dari lambang tersebut adalah yang pertama, bulan sabit yang bertuliskan Sultan Muhammad Syafiuddin melambangkan bahwa sultan yang memerintah pada masa itu adalah Sultan Muhammad Syafiuddin II dan kerajaan yang diperintah merupakan kerajaan Sambas Islam. Yang kedua, bintang 13 melambangkan bahwa Sultan Syafiuddin adalah sultan yang ke-13 yang memerintah kerajaan Sambas. Lalu yang ketiga, Al-Wadzik Hubillah artinya berpegang teguh dengan tali Allah, bermakna bahwa dalam memerintah sultan harus berlandaskan agama Islam, yaitu berpegang teguh dengan hukum Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lambang yang ketiga merupakan lambang kerajaan pada masa Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, yaitu Sultan Sambas ke-15. Adapun lambang yang digunakan adalah tangan kanan menggenggam tiang perisai, menggenggam pula setangkai buah padi berdaun 9 dan setangkai bunga kapas berdaun 8.
Di tengah-tengah sebuah perisai berbentuk bujur telur dan di dalamnya berupa belahan jantung bertuliskan huruf Arab Al-Wadzik Hubilah. Di belakang perisai itu sebuah payung kuning bersilang dengan sebilah pedang terhunus dan di atas perisai itu sebuah mahkota. Makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut. Tangan kanan melambangkan kekuasaan yang dimiliki oleh Yang Mulia Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin. Setangkai buah padi berdaun 9 dan setangkai bunga kapas berdaun 8 melambangkan Yang Mulia Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin adalah Sultan yang ke-9 apabila ditarik dari Sultan yang pertama. Sekian vlog dari kami, izinkan saya mengakhirinya dengan pantun. Pergi ke pasar membeli boneka, pulangnya lewat keraton. Sampai sini saja petualangan kita. Terima kasih telah menonton. Dadah. Hey. Say hi dong. Say hi. Halo. Halo guys, ayo ikut kami dalam pegang nah malu gua paling depan lagi. Dah yuk sambil berjalan. Tak cocok ini pesut soy. Oh ngapain? Ya udah ya langsung aja. Awan sama mainnya Pak Awan. Halo guys. Kami itu ini kolam peri, kami akan mandi sini karena kami peri. Ini orang malas tapi rajin. Ku jangan bimbang, jangan ambil aja.